Pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Anissa Nurfitriani. Sebelum belajar, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita renungkan. Coba pikirkan, pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, jika seseorang hatinya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu belajar mengenai bagaimana caranya dekat dengannya. Kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu belajar mengenai bagaimana caranya agar dekat dengannya. Salah satu caranya adalah dengan lebih mengenalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikenali melalui nama-namanya yang indah. Dengan mengenal, kemudian berlanjut memahami nama-nama yang indah tersebut. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama, artian iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna Asmaul Husna. Yang ketiga, 4 Asmaul Husna. Yang keempat, hikmah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman secara harfiah berarti percaya. Sedangkan secara istilah, iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan menunjukkan dengan amal perbuatan. Belum dikatakan sempurna iman seseorang jika ia baru meyakini di hatinya bahwa ia mengimani Allah, ataupun baru sekedar mengucapkan di lisannya, saya beriman kepada Allah, sedang amal perbuatannya tidak menunjukkan sebagaimana orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jika kita ingin dikatakan sempurna imannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati, lisan, dan amal perbuatan kita harus sejalan. Ketika kita meyakini hati kita beriman pada Allah, meyakini Allah itu ada, lisan kita mengucapkan bahwa kita beriman pada Allah, bersaksi bahwa Allah itu ada, maka amal perbuatan kita pun harus menunjukkan keimanan pada Allah dengan cara menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Asmaul Husna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam syurga. Bagaimana yang kita ketahui bahwa Asmaul Husna ada 99, namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas 4. Pertama, Al-Alim, berarti maha mengetahui. Yang kedua, Al-Khabir, yang berarti maha waspada. Yang ketiga, As-Sami, yang berarti maha mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Basir, yang berarti maha melihat. Yang
pertama kita akan membahas mengenai Al-Alim, berarti Maha Mengetahui. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim. Salah satunya dengan menggali ilmu sebanyak-banyaknya, agar kita bisa mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kedua, belajar dan merenungi ciptaannya. Perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh sekali-kali merasa yang paling pandai. Tiga, rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. 4. Jadi orang yang berilmu dan tetap rendah hati. Sebagaimana padi semakin diisi maka semakin merunduk. Dalam artian kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Pada intinya sifat Al-Alim dapat kita teladani dengan kita menggali dan merenungi semua ilmu-ilmu yang telah Allah sebarluaskan di muka bumi ini. Yang kedua, Al-Khabir, Maha Waspada. Sifat Al-Khabir ini terdapat dalam Quran surat Taubah ayat 16 yang berbunyi, Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Khabir, salah satunya adalah dengan kita waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan ataupun terhadap apapun yang kita akan lakukan, baik di rumah ataupun di sekolah. Jika di sekolah kita dapat cermat dalam mengerjakan tugas ataupun menjawab soal. Ketika di rumah kita dapat teliti dalam mencuci piring, mengepel, menyapu, membereskan tempat tidur, dan lain-lain. Dan intinya kita perlu teliti dalam mengerjakan segala sesuatu. 3. As-Sami, Maha mendengar. Sifat Allah As-Sami dapat dalam surat At-Taubah ayat 16 yang berbunyi, 3. As-Sami, Maha mendengar. Sifat Allah As-Sami ini terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 16 yang berbunyi, Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah As-Sami. Salah satunya dengan mendengarkan orang yang berbicara, mendengarkan nasihat dari guru, berkata-kata yang baik,
mendengarkan nasihat orang tua. 3. Sami, Maha mendengar. Sifat Allah Sami ini terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 16 yang berbunyi Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah As-Sami, salah satunya dengan mendengarkan orang yang berbicara, mendengarkan nasihat dari guru, berkata-kata yang baik, mendengarkan nasihat orang tua. 4. Al-Basir, Maha melihat. Sifat Allah Al-Basir ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 59 yang berbunyi Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Basir, di antaranya dengan memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran, melihat peristiwa yang terjadi sebagai renungan tanda kebesaran Allah, melihat hal yang baik seperti mendengarkan ceramah, membaca Al-Quran, lalu mengintrospeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Hikmah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. 2. Hati tenang. Orang-orang yang senantiasa mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya menjadi tenang dan tidak gelisah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. 3. Panjang masa hidupnya tidak akan merasa sedih. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Pada intinya, keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkan kita pada kebaikan-kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Dan jika kita tidak mengimani Allah, maka hidup kita akan jauh dari kata sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, jika kita ingin mendapatkan segala kebaikan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat, kita perlu untuk senantiasa mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala.
materi yang dapat Ibu sampaikan